Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi Shalom RGCC. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, seperti luar biasanya mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca satu ayat untuk mengawali perenungan kita selama kita menyembah Tuhan. Di 1 Timotius 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita ada untuk kita beribadah kepada Dia, Allah Tritunggal kita semua karena anugerahnya. Bukan untuk kita datang supaya Tuhan memberkati kita, tetapi kita dari yang ayat yang kita baca tadi, kita bersyukur bahwa Dia adalah rahasia terbesar dari ibadah kita hari ini. Dia adalah fokus utama kita. Jadi saat ini kalau kita ada beribadah, karena Dia telah memberikan dirinya buat kita, makanya kita bisa beribadah kepadanya. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur betapa kita terkagum akan keindahannya, akan hikmatnya yang luar biasa tercurah buat kita. Mari Bapak Ibu kita menyembah Dia, Allah yang telah terlebih dahulu memberkati kita dengan memberikan nyawanya. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat karya salib-Mu buat setiap kami, yang sungguh kami tak bisa kami pikirkan dengan logika kami. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, kami naikkan syukur padamu. Betapa kami terkagum, betapa terpesona akan indah-Mu, akan karya salib-Mu yang selamatkan kami, yang telah bebaskan kami dari dosa dan maut. Syukur bagi-Mu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga,
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Keindahan-Mu memudarkan dunia, Kau yang selalu mempesona hati kami, Tuhan. Karya penebusan-Mu itu yang menggetarkan jiwa kami. Kami terkagum akan-Mu, kami terkagum akan Engkau, Tuhan. Kau yang telah datang ke dunia, yang telah selamatkan kami, Kau yang mencari kami selagi kami berdosa. Betapa bersyukurnya, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku
kasih Tuhan Yesus. Sebab kami bersyukur oleh karena pengorbananmu di Kalvari, kami yang berdosa ini Engkau hampiri kami selagi kami masih berdosa. Kami bersyukur buat darah yang tercurah yang telah menyelamatkan kami, sehingga sebenarnya tidak ada alasan buat kami untuk tidak memuji, untuk tidak mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab segala sesuatu, segala yang baik telah Engkau berikan buat kami, yaitu dirimu sendiri. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyanyi dan bersorak baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kita yang sorak-sorai memuji Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berjoget buat Tuhan. Mari aku mengundang semuanya untuk berjoget bersama-sama di lagu ini. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lai, 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 lai.
Ayo adik-adik Rocky, kita berdoa. Bapak Ibu mari kita tetap berdiri ya. Kita akan memberkati ibadah anak-anak di gereja ini. Sebelum kita berdoa memberkati mereka, kita orang tua saudara-saudara, kita perlu refleksi sedikit. Bukankah kita ini sering kali kita ini memaksakan kehendak kita sama anak-anak kita? Bukankah kita orang tua seringkali ekspektasi, kita seringkali emosi, ya kan? Dengan anak-anak kita. Sebelum kita berdoa memberkati anak-anak kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita yang di hadapan Allah, kita ini pengkhianat saudara-saudara. Kita ini pecundang. Gak ada satupun seorang manusia yang kudus di hadapan Tuhan. Penuh dengan dosa. Lawannya Tuhan yang kudus, tapi Tuhan berikan kasih-Nya kepada kita, menggantikan hukuman kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik Rocky, bukankah kalian juga seringkali gak nurut sama orang-orang tua? Bener gak? Sukanya melanggar aturan, bener gak? Tapi Kristus mengasihi kalian, Kristus menyelamatkan kalian, Kristus menggantikan hukuman di atas kayu salib untuk kalian. Inilah ucapan syukur kalian beribadah hari ini, amin. Mari kita angkat tangan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada dan kami memberkati anak-anak di tempat ini yang akan beribadah. Kami boleh melihat salib Kristus. Itulah yang penuh sumber sukacita, sumber harapan setiap kami Tuhan terhadap anak-anak kami. Biarlah mereka boleh beribadah dengan roh takut akan Kau. Mereka beribadah dengan antusias karena Kristus yang terutama dalam kehidupan mereka. Biar firman-Mu, Injil-Mu mengkalibrasi setiap hati anak-anak kami di tempat ini. Mereka boleh berubah hati mereka, mereka boleh berubah pikiran mereka, mereka boleh berubah tingkah laku mereka oleh karena Kristus yang ada di dalam diri mereka. Diberkati guru-guru yang mengajar dan biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap mereka, menyampaikan dengan bahasa yang boleh dimengerti dengan anak-anak dan menjadi berkat buat mereka. Kami melepaskan berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui cash, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop persembahan di meja asyir. Khusus untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap kami, dan kami diberi kesempatan hari ini untuk memberi persembahan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu. Biarlah kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah buat kami, yaitu keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul hari ini dapat memperlebar, dapat memperluas kerajaan-Mu melalui RGCC. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RGCC. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di dalam Ibrani pasal 6, ya, ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur. Terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia,
Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di Bali 36 tahun. Dan saya harus tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan ketekunan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di Amai 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja nggak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun, ya, jadi sarjana teknik sipil. Tapi tekun logi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita. Membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13 dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimea, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah sama dirinya sendiri. Kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Janji yang luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja. Tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Isinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub yaitu Israel melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, setelah saya memberitahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan, barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita, yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu saya kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep tekan pungkasani. Itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berita anugerah, mari kita menaikkan satu pujian, yang mana pujian ini boleh mengingatkan kita, menguatkan kita, bahkan membantu kita dalam proses pengudusan kita, proses kalibrasi hati kita oleh Injil. Biarlah ini mengingatkan kita dan menjadi doa kita bahwa biarlah Kristus yang boleh semakin bertambah dalam hidup kita dan kita semakin berkurang. Dan pada sampai saatnya nanti, pada akhirnya nanti, biarlah
kita boleh didapati merupa Kristus saja. Amin. Thank you, Lord. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rencanamu. Matikan keakuanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, bagaikan benih yang mati tertanam
jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Kau semakin bertambah. Semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, nyata dalam hidupku. Kau semakin bertambah, nyata dalam hidupku. Kau semakin bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini bukan hanya menjadi lagu bagi kami, tapi pernyataan iman kami Tuhan. Mengalihkan fokus dari diri kami kepada Engkau, sehingga terjadilah Kau semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami, dan kami semakin berkurang Tuhan. Karena kami ini milik-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami milik-Mu ya Bapa. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu saja. Kami berserah penuh Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman kebenaran yang berasal dari-Mu. Kami tahu kami terbatas, hamba-Mu terbatas. Kami terbatas mendengar, kami terbatas mengerti, kami terbatas menangkap Tuhan. Tapi Roh Kudus yang di dalam diri kami, Dialah yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami, yang menyelikkan setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami mengerti apa yang Bapa kehendaki untuk kami mengerti saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami berdoa, kami menyembah, kami memuji. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you tim RPC. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa. Ya. Pada ibadah kita kali ini ya kita akan membahas tentang satu hal ya, yaitu tentang ibadah itu sendiri yang saat ini, yang hari ini sedang kita lakukan. Ya, mungkin ini sudah sering ya, mungkin sudah pernah dengar juga tentang ibadah itu seperti ini ABCD. Ya, tapi ini penting sekali untuk kita selalu diingatkan selalu, ya, tentang apa yang kita kerjakan setiap minggu. Dalam 1 tahun ada 52. Itu kalau genap nggak bolong ya 52. Kalau bolong nggak sampai. Ya. Nah, tanpa sadar sebenarnya sudah berapa tahun kita hidup, sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen, sudah pernah dihitung berapa kali kita ibadah. Ini satu hal yang sangat dan terus menerus kita lakukan ya, meskipun seminggu sekali. Mungkin seminggu ibadahnya nggak sekali aja. Ada ibadah komsel, ada doa malam, doa pagi, doa malam, ada ya. Kan kalau di yang lain banyak ya itu ya ibadahnya. Hampir mungkin bisa 4 kali dalam seminggu gitu ya. Nah itu menjadi satu hal yang tanpa sadar ya mungkin diri kita nggak mengakui, tapi itu
lama-kelamaan jadi sebuah rutinitas. Rutinitas banyak nanti efeknya ya, kita akan pelajari di sini. Ya, kita sama-sama akan belajar. Nah, kita hidup di masa, di zaman, bahkan di tengah-tengah generasi yang haus akan sesuatu yang otentik. Sesuatu yang, aku sudah bosan dengan kepalsuan, lelah dengan ritual yang terasa kosong, yang setiap hari mungkin yang kita dipapar terus oleh pekerjaan, setiap hari bekerja ya rutinitasnya seperti itu, berangkat jam 7, pulang jam 4 mungkin, terus habis gitu melakukan apa dan terus berulang terus seperti itu ya. Dan awalnya mungkin yang ketika kita lakukan sesuatu itu menyenangkan, kita menemukan arti di situ. Tapi kalau diulang terus, suatu saat kita akan sampai pada satu titik kita kehilangan artinya. Pernah merasakan seperti itu? Jujur saya pernah. Setiap hari ke gereja, setiap minggu, bahkan kalau misalnya terjun dalam sebuah pelayanan, setiap hari ada meeting, ada dan lain sebagainya, komsel, besoknya apa dan apa. Itu bisa terjebak pada satu hal yang terasa kosong. Seperti aku ya udah rutinitasnya seperti ini dan kita kehilangan arti. Ya. Dan jujur termasuk kata ibadah atau bahkan penyembahan itu sendiri, worship, terasa seperti itu, kosong. Ya udahlah kalau ke gereja ya kayak gini, nyanyi 4 lagu, habis itu dengan firman pulang. Terus seperti itu ya. Dan terasa dan kita anggap secara, meskipun kita nggak mengakui ya, itu kita menganggap sebuah ritual hari Minggu. Serangkaian lagu yang kita nyanyikan mungkin beberapa terasa membangkitkan emosi. Wah ini lagu enak ini, semoga minggu depan dinyanyikan lagi. Kenapa? Seneng aku, hatiku biar gitu. Aduh Tuhan terima kasih. Atau mungkin beberapa enggak, lagu apa sih gitu ya. Apalagi bahasa Inggris, baru bahasa Inggris gak ngerti ya, seperti itu. Ya wis lah nyanyi noai minggu, ya seperti itu ya. Ada kelebihan, ada kekurangan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita bertanya, pada akhirnya apakah ibadah itu seperti ini saja? Apakah ibadah itu hanya soal preferensi musik? Aku suka ibadah di sana karena musiknya up to date. Musik yang baru-baru semua. Oh ya top 10, semua pasti nyanyiin di gereja ini gitu ya. Kalau di gereja sana lawas-lawas gitu ya, nostalgiaan semua lagunya misalnya seperti itu. Apakah ibadah itu tentang preferensi musik, lagu yang kita nyanyikan? Apakah juga ibadah hanya soal feeling yang didapatkan? Nah ini sering ya, sering. Kita semua tahu lah pasti, kalau di sana ibadahnya ngangkat. Nah, ngangkat apanya? Enggak tahu. ngangkat gini ya. Terasa kalau aku di sana itu seperti diangkat-angkat gitu. Ngangkat musiknya, apanya dan lain sebagainya. Mungkin suasananya ya yang kita rasakan. Di Hotel Alimar itu ruangan rapat iki digawe ibadah gitu ya. Ya rasanya kayak ibadah kayak rapat gitu. Gitu ya. Harusnya yang gelap-gelap gitu loh supaya kusuk dan lain sebagainya. Itu feel. Ya, itu feel. Pagi ini kita akan mengkalibrasi hati kita ya. Kita sering dengar kata kalibrasi, jangan bosen, jangan jadikan ini juga sebuah ritual, oke kalibrasi, enggak. Tapi ini penting ya, kita mengkalibrasi pemahaman kita yang mungkin salah tentang ibadah, tapi kita enggak sadar. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang Alkitab katakan tentang ibadah, terutama ibadah yang berpusat pada Injil. Nah, judulnya yang saya sampaikan di sini adalah Gospel Center Worship. Worship itu kan penyembahan. Ya, bisa diartikan penyembahan, tapi juga bisa diartikan ibadah. Ya, karena ibadah tanpa menyembah sebenarnya bukan ibadah ya. Nah, ibadah yang sejati ternyata bukanlah upaya kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah sering dengerin kita sharing tentang Injil, ya pasti menangkap hal ini ya, bahwa bukan tentang diri kita ya. Ibadah bukan upaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sesuatu apa? Berkat, perkenanan,
aku nggak cari berkat, enggak sih. Aku datang ke gereja itu supaya ya Tuhan menerima aku. Ternyata tidak. Ibadah yang sejati adalah respon total kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ini sesuatu yang berbeda ya. Meskipun sama-sama datang ke gereja, tapi kita punya alasan yang berbeda. Nah, itu membuahkan sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita mau baca dari 2 ayat ini di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ya. Kita baca sama-sama aja, ayatnya cuma 2, cukup panjang tapi it's okay, sama-sama ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2, 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini pernah disampaikan ya, Kodif seringkali menyampaikan kalau kita baca firman Tuhan ayat, nah ada kata-kata yang referensi pada ayat-ayat sebelumnya, termasuk yang di sini ya. Perhatikan kata pertama, karena itu. Nah ini sering kita lewatkan aja kalau baca firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara kita langsung fokus pada perintah-perintahnya. Oh, dinasehatin nih persembahkan tubuhmu. Tapi sebenarnya ini penting. Jadi kita belajar ya sama-sama di sini juga. Saya juga mulai ya kalau misalnya dulu kita main comot ayat aja, cocok ini, masukkan, cari lagi, cocok, masukkan gitu ya. Tapi kita nggak tahu ini ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa, ya. Karena kalau kita comot, cocok dengan apa yang kita maksud, ya cocok-cocok kok lagi jadinya ya. Nah tapi kita belajar di sini ya. Oleh karena itu, Paulus baru saja sebenarnya ya di pasal 12 ini, sebelumnya Paulus itu menuliskan, ya sudah dinumerasi di sini ya, 11 pasal yang sebelumnya itu tentang satu hal, yaitu kabar baik, Injil. Setelah Paulus ngomong panjang lebar, 11 pasal itu, maka Paulus menyampaikan di yang pasal 12 ini. Kita lihat ya di sini ya. Di Roma 3, Paulus menjelaskan bahwa kita semua telah berdosa, bahwa kita dibenarkan, dinyatakan benar, bukan karena perbuatan kita tetapi murni karena iman kepadanya. Roma 3 ayat 24. Di pasal yang kelima, bahwa kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi Allah dalam kasih-Nya yang besar telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Di pasal yang keenam, Paulus menjelaskan tentang bahwa upah dosa adalah maut. Di pasal yang ke-8 bahwa kita telah diadopsi menjadi anaknya. Roma 8. Dan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baru setelah Paulus menyampaikan hal ini, baru Paulus ngomong, karena itu semua. Karena apa? Karena Injil yang sudah kita dengar dan kita terima ini, Paulus menasihatkan, karena itu semua demi kemurahan Allah yang sudah kita terima itu, maka inilah cara kamu merespon. Dengan apa? Beribadah. Mempersembahkan diri kita. Nah, kita akan membahas 3 poin di sini ya. Dalam Gospel Center Worship ini, yang pertama adalah fondasi ibadah itu sendiri. Kemudian fokus ibadah kita dan buah dari ibadah kita. Kenapa ada 3 hal ini? Karena 3 hal ini akan menentukan bagaimana ibadah kita, bagaimana kita melakukannya, dan apakah ibadah itu membawa dampak yang benar dalam kehidupan kita. Fondasi ibadah kita, fokus ibadah kita, dan buahnya yang seharusnya muncul dari ibadah itu sendiri yang kita lakukan.
Yang pertama ya, langsung masuk ke poin yang pertama ya. Fondasi ibadah kita itu bicara tentang motivasi kita. Di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Titik awal dari semua ibadah orang Kristen seharusnya itu bukanlah ketakutan kita. Seringkali mungkin kita datang beribadah karena kita khawatir, karena kita takut. Aduh gimana ya? Contohnya yang gampang lah, saya juga dulu waktu kuliah besok ujian, aku tak ke gereja Padahal biasanya males-malesan, tapi karena besok ada ujian, maka aku hari ini ke gereja, takut. Kenapa? Takut nilai jelek, takut ujiannya gagal. Aku tak nang gereja. Ya, dengan harapan ya saya bisa pass the test, gitu ya. Atau fokusnya bukanlah kewajiban kita. Seringkali saya juga ya ke gereja dulu waktu sekolah minggu, ya memang harus ya itu kewajibanku ke gereja karena ada tanggung jawab mungkin yang diserahin. Jadi ke gereja karena ada tanggung jawab yang diserahin. Contohnya apa? Terlibat pelayanan. Kalau enggak pelayanan, tidak ada tanggung jawab, ya tidak ke gereja. Nah, itu bukan sebenarnya. Bukan motivasi kita seharusnya. Bukan tradisi juga. Ya wes hari Minggu ku ya wae nang gereja. Ya wes lah nang gereja. Nah, tanpa sadar, ya kita ini kalibrasi ya. Apakah saya pernah mengalami itu? Saya juga semuanya nih rasanya pernah gitu ya. Berganti-ganti gitu alasannya ya, tradisi pokoknya hari Minggu. Enggak enak kalau hari Minggu enggak ke gereja itu. Memang tradisinya sudah seperti itu. Bukan orang Kristen kamu kalau hari Minggu enggak ke gereja gitu ya. Dan bukan upaya kita untuk, nah tadi di awal-awal disampaikan kita datang ke tempat ini bukan untuk dalam tanda kutip menyogok Tuhan. Membayar Tuhan. Motivasinya adalah datang ke gereja karena aku punya sesuatu nih tujuan di balik ini nih. Aduh ini mau ada project nih gitu ya. Aku tak beribadah ke Tuhan. Tuhan aku menyembah Engkau, Tuhan Engkau baik Tuhan, terima kasih, kasih karuniamu melimpah Tuhan. Tapi di baliknya ini ada udang di balik rempeyek gitu ya, ada udang di balik batu. Kita menyembah Tuhan, kita memberikan persembahan ini karena kita ingin meminta sesuatu gitu ya. Kita ingin mengharapkan sesuatu. Sesuatunya itulah yang menjadi tujuan kita datang ke gereja, bukan pribadinya. Nah, titik awalnya seharusnya bukan ini Bapak Ibu ya. Titik awalnya adalah ini disebutkan, demi kemurahan Allah. Paulus tidak berkata beribadalah dengan baik supaya kamu mendapatkan kemurahan Allah. Dulu kita pernah berpikir mungkin seperti itu. Saya tak datang ke gereja, kemarin habis, sudah 1 tahun gak ke gereja. Hatiku ini Tuhan mungkin marah sama aku ya, aku tak datang ke gereja supaya Tuhan berkenan aku mendapat kemurahan Allah. Tapi Paulus, apa yang Paulus katakan? Kamu telah menerima kemurahan Allah yang melimpah, karena itu beribadahlah. Itu yang Roma tuliskan. Jadi Paulus sebelumnya sudah menyampaikan dahulu, kamu ini orang berdosa, kamu dibenarkan, terima kasih karunia. Upah dosa adalah maut, kamu gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi kasih karunia Allah dicurahkan padamu. Engkau diadopsi jadi anaknya. Oleh karena itu beribadahlah. Ini adalah perbedaan mendasar antara dalam tanda kutip agama yang menekankan pada moralis dan Injil yang kita terima dalam kasih karunia Tuhan. Agama berkata, saat saya taat, saya beribadah agar saya diterima Tuhan. Tapi Injil berkata, saya sudah diterima, saya sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah berkenan pada saya di dalam Yesus Kristus, maka saya taat beribadah. Motivasi kita bukan untuk mendapatkan perkenanannya lagi, tapi justru karena kita sudah memiliki perkenanan itu, maka itu yang menjadi motivasi kita seharusnya kita datang. Kita merespon.
Nah, kata kemurahan di sini itu bukan sekedar belas kasihan, aduh kasihan ya, oh sak norek gitu, ya udahlah tak kasih seperti itu ya. Dalam bahasa Yunani kita kata kemurahan ini adalah oiktirmos. Ya, susah ya. Oiktirmos. Oiktirmos. Ini bukan sekedar rasa kasihan pasif. Rasa kasihan pasif itu gimana? Kita naik motor terus biasanya ya saya sama Kristi terus di lampu merah itu ada ibu-ibu yang pakai kayak boneka, baju-baju boneka gitu ya sambil gendong anaknya. Wih kasihan ya, kasihan. Tapi enggak ngakukan apa-apa gitu ya. Sakno ya. Iku anaknya ku enggak enggak menghirup karbon dioksida. Sakno ya mulai dari kecil ya seperti itu. Tapi do nothing gitu ya. Ya mungkin memberi gitu ya, tapi enggak melakukan apa-apa. Enggak. Kemurahan itu enggak seperti itu Bapak Ibu. Bukan pasif. Ini adalah belas kasihan yang mendalam. Yang Bapa kasih, yang curahkan kepada kita. Yang menggerakkan hati, belas kasihan yang bertindak untuk menyelamatkan. Bukankah itu yang Bapa lakukan? Paulus menggunakan bentuk jamak. Kalau misalnya kita nanti baca dalam bahasa Inggrisnya adalah mercies. Enggak cuma mercy, tapi mercies. Kemurahan Allah berarti bukan cuma oke, aku belas kasihan sama kamu, tak selamatin. Oke, selesai. Terus gak diapa-apain lagi. Udah kok, wis selamat toh. Enggak. Tapi ini merujuk apa? Kemurahan Allah. Merujuk pada semua aspek keselamatan kita. Apa aja itu? Termasuk pembenaran. Kita enggak cuma diselamatin aja. Oke, kamu upah dosa adalah maut. Tak hilangkan upahnya. Jadi kamu selamat. Terus selesai. Enggak. Tapi juga meliputi pembenaran. Kita enggak cuma diselamatin tapi kita dibenarkan. Enggak cuma dibenarkan tapi kita ditebus. Enggak cuma ditebus, enggak setelah ditebus terus dibiarin, enggak, dikuduskan. Enggak cuma dikuduskan, ditebus, dikuduskan, oke. Hubungan kita adalah umat dan Allah ya, oke. Enggak. Diadopsi Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi kalau saya dulu memikir, oh Tuhan Yesus terima kasih aku selamat, terima kasih gitu ya. Kalau kita baca ini, enggak cuma selamat toh, dibenarkan, ditebus, dikuduskan, diadopsi. Dan yang lebih luar biasanya lagi yang seharusnya ya, ini menjadi harapan dan penantian kita sebagai orang berdosa itu diperdamaikan dengan Bapa. Gak ada hal yang paling mengerikan selain jadi musuh pihak yang tidak terkalahkan. Siapa yang mau mengalahkan? Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jadi setrunya Allah. Mungkin kita nggak bisa bayangin, oh sih jadi setrunya Allah itu. Kalau kalian pernah, Bapak Ibu pernah main games atau pernah dalam sebuah permainan games gitu ya, bola basket atau apapun itu, sepak bola, sepak takraw, bulu tangkis, apapun itu ya, ketemu dengan lawan champion yang selalu menang, tidak pernah terkalahkan, ketir-ketir nggak? Ketir-ketir. Seharusnya itu kita di hadapan Bapa, ketir-ketir harusnya. Waduh, lawan nih kayak gini, lawanku Tuhan. Tapi bersyukur, kasih karunia Tuhan, diperdamaikan Bapak Ibu. Wow, kita sama Tuhan, sama Bapa diperdamaikan lewat Yesus Kristus. Itu luar biasa ya. Ibadah kita seharusnya adalah respon atas itu semua. Respon ucapan syukur yang meluap dari realitas Injil. Nah, seringkali kita gagal menerima hal ini. Melihat bahwa Injil adalah moralitas. Tapi tidak. Gereja sering menyampaikan tapi sebatas moralitas. Hidupmu harus berubah. Kamu tidak boleh berbohong, gak boleh munafik kamu, harus seperti itu sebatas moralitas. Tapi tidak sampai pada kebenaran Injil.
berita kabar baik ini. Sehingga ucapan syukur kita juga sebatas apa yang kita dengar kan. Kalau kita berhasil untuk berbuat baik, kita mengucap syukur. Bagaimana kalau gagal? Apa alasan kita mengucap syukur? Hilang. Jadi, Injil inilah, kebenaran inilah, bahwa kita diselamatkan, gak cuma diselamatkan, tapi serentetan kemurahan Allah yang sudah kita terima itu tadi, yang kita responi melalui ibadah ini. Meluap atas realitas Injil yang telah kita terima. Jika ibadah kita terasa kering, nah ini tadi, mungkin bukan musiknya yang salah. Mungkin kita lupa betapa besarnya kemurahan Allah yang telah kita terima. Mungkin kita tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Kita bersyukur, terutama saya bersyukur bahwa di tahun-tahun beberapa tahun yang belakangan ini kita belajar, kita boleh menerima Injil. Itu jadi satu ucapan syukur pribadi buat saya. Terima kasih Tuhan, apa jadinya kalau aku enggak tahu akan hal ini. Saya akan menghabiskan seumur hidup saya untuk saya enggak tahu beribadah seperti apa. Mungkin saya jatuh bangun, mungkin saya depresi atau seperti apa. Karena kebenaran yang selama ini saya pikir benar, dilucuti oleh Injil. Saya sehingga bisa berpikir, jadi selama ini aku salah. Aku datang beribadah, aku salah. Motivasiku salah. Pantesan selama ini aku capek beribadah. Pernah capek beribadah? Kecentok dengan orang sedikit karena motivasinya salah. Terus aku gak nang gereja-gerejaan mana wis. Atau tak pindah wis, tak pindah. Tak pindah. Oke, di sana centok juga. Aduh, pindah mana wis. Lama-lama wis dicoba satu persatu. Gak nang gereja-gerejaan wis. Itu berawal dari hal yang simpel. Motivasi ternyata. Ketika kita motivasi salah, kita akan gampang sekali burn out, Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur di tempat ini hashtagnya, kita punya hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang gak sempurna. Jadi motivasinya jangan sampai salah. Datang ke tempat ini untuk, di RGCC Injil, orangnya pasti api-api. Belum tentu. Kita sudah mengalami ya, tapi bersyukur Injil itu yang mengikat kita Bapak Ibu. Motivasi kita gak cari orang baik lagi datang ke gereja. Tapi kita apa? Dikalibrasi bersama. Bukan cuma rumah bagi orang yang tidak sempurna, jadiin satu terus udah geloto dari situ. Enggak, tapi disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Kita berproses dan kita melihat ada pertengkaran, kita lihat ada perselisihan dan kita bisa melihat Tuhan terima kasih. Bukti bahwa kita semua orang berdosa, tapi kasih karunia turun loh atas kamu. Satu saat mungkin saya bertengkar dengan teman saya, terus kemudian ya bukannya setelah terima Injil terus habis gitu jadi gak apa-apa gitu, enggak. Jengkel masih ada di dalam diri kita. Jengkel masih ada. Tapi Injil kalibrasi lagi. Iya ya, aku ini wong berdosa. Dia juga berdosa. Orang berdosa ketemu orang berdosa, ya gelut lah. Tapi Tuhan kasih karuniaku datang kepadaku, dan Tuhan juga kasih karunia sama dia loh. Akhirnya apa? Punya motivasi untuk oke, kita bereskan. Bukan karena aku yang benar, bukan karena kamu yang salah, tapi kita konsolidasi karena Tuhan Yesus. Kasih karunia-Nya sama aku sama kamu. Kita bereskan. Berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah, kali ini saya pinjam fotonya Diki, sorry ya Dik. Ya aku gak ngomong, kamu yang ngomong. yang gundul, bukan ya? Nah, Timothy Keller menyebutkan, penyembahan atau ibadah kita bukanlah cara untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Penyembahan adalah cara kita menikmati perkenanan Tuhan yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Jadi
mari kita mulai gali-gali lagi selama ini. Apa ya jadi motivasiku ke gereja? Pertanyaan refleksinya ada di sini. Saat Anda atau kita datang beribadah, apa motivasi utama kita? Itu saya bagi ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri banyak, ngecas apa? Aku bateraiku lobet tak ke gereja ngecas, itu ada charger gitu. Enggak, ngecas spiritual, kayaknya rohani ya. Wah aku udah lama ya, 1 minggu sudah aku berjibaku dengan hal-hal di luar sana. Imanku, spiritku, aduh habis. Tak nang gereja, tak ngecas, gitu ya. Senin ready, habis lagi, terus ngecas lagi. Pernah seperti itu? Saya pernah. Yang kedua nyogok. Ya seperti yang kita ceritain tadi. Ada maunya datang ke Tuhan, Tuhan ya, aku perpuluhan loh Tuhan. Gitu. Please dong. Gitu. Ada project nih 2M, please dong Tuhan. Nanti 10-nya tak kasih deh. Gitu. Sama Tuhan gitu ya. Nyogok. Gitu ya. Tradisi. Oh ya hari Minggu ya aku nang gereja lah. Gak wong Kristen kon. Gak kingdom kon nek gak nang gereja. Gitu ya. Tradisi kingdom. Itu baik. Tapi bukan itu fokusnya ya. Sungkan. Siapa yang ke gereja kesini sungkan? Ayo. Yang dihubungi mak terus. Kemana kemarin minggu kok gak ke gereja? Sakit gitu ya. Oke. Terus lagi, kemana kok gak ke gereja? Gak enak badan. Tuh, tiap minggu gak enak badan. Emang jadwalnya tiap minggu sakit gitu ya. Sungkan. Lama kelamaan, ya wes lah aku gak enak ya. Ya wis sudah 5 kali, 1 kali lah aku datang gitu ya. Terus minggu depan gak datang lagi, nunggu 5 kali lagi tanya. Sungkan. Berikutnya takut. Tadi ya, aduh gimana ini masa depanku ya. Aduh gimana ini pekerjaanku. Waduh ini nanti 2030 nanti mengalami ini. Ada 5 tahun, aku tak full wis nang gereja 5 tahun. Supaya 2030 aman. Takut. Nah yang satunya, respon kita, motivasi kita adalah karena hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur, karena itu kita beribadah. Banyak orang yang hatinya hancur datang ke gereja, itu benar. Tapi kalau kita jadikan itu fokus, jadinya kalau hatinya enggak hancur, enggak ke gereja. Jadinya salah. Ya. Nah, ada yang notice enggak yang sebelah kiri ini ada kesamaannya sebenarnya Bapak Ibu. Saya kelompokkan sendiri. Apa kesamaannya? Berfokus pada diri kita sendiri. Kita datang beribadah ke Tuhan, ke gereja, karena saya ingin sesuatu. Karena saya ingin dapetin sesuatu. Karena saya merasakan sesuatu, karena saya. Sehingga kita datang ke gereja, kita pasti akan mencari sesuatu. Cari sesuatu, kalau enggak dapat, tidak akan ke gereja. Dijamin. Ya. Kita masuk poin yang kedua, kita cepat saja. Nah, fokus ibadah kita, tadi kita sempat lihat ya, yang sebelah kiri itu fokusnya diri kita. Getting something. Terima sesuatu. Diberkati. Itu tidak salah. Tapi kalau itu jadi inti, itu yang jadi salah. Nah fokus ibadah kita bicara tentang hakikat ibadah itu sendiri apa sih sebenarnya? Boleh enggak saya meminta ketika saya beribadah? Boleh. Kalau daripada kita minta ke Gunung Kawi ya, kamu datang ke gereja. Minta ke Tuhan. Kan gitu. Cuma kalau itu kita jadikan fokus, jadikan tujuan dan motivasi kita saja, ya itu yang seharusnya tidak. Jadi yang pertama tadi kita ulang sedikit, apa sebenarnya motivasi kita yang benar? Karena kita sadar realita Injil itu kita sadari bahwa aku sudah diselamatkan.
Aku sudah menerima mercies. Semua kasih karunia Tuhan itu sampai aku diadopsi. Aku ke gereja. Aku beribadah. Nah, apakah nanti ibadah di gereja aja? Nah, kita poin ketiga ya. Kita poin kedua dulu. Nah, fokus ibadah kita. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, karena kita tadi sudah mendengar tentang apa motivasi kita beribadah seharusnya, yaitu demi kemurahannya tadi, ya, realita Injil yang sudah kita terima. Sekarang Paulus menjelaskan apa itu ibadah. Dan jawabannya mengejutkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Mengejutkan. Paulus tidak berkata persembahkanlah lagumu, persembahkanlah doamu, atau persembahkanlah perpuluhanmu. Tapi Paulus bicara, ngomong apa? Persembahkanlah tubuhmu. Nah, kata tubuh yang digunakan dalam bahasa Yunani itu soma. Itu merujuk pada totalitas keberadaan kita, keseluruhan hidup kita ini. Ini adalah diri kita yang fisik, yang nyata, yang hidup. Tangan, mata kita, kaki kita, semuanya, kehidupan kita, apapun yang kita lakukan. Artinya, ibadah bukan aktivitas kita yang kita lakukan 2 jam selama hari Minggu saja. Kita nggak bisa menyerahkan kehidupan kita hari Minggu saja. Terus Senin sampai Sabtu kita nggak hidup. Selama kita hidup, Tuhan bilang, persembahkan hidupmu. Ibadah adalah seluruh kehidupan kita, 24 jam per 7. Ibadah adalah cara Anda, cara kita semua ke kantor dengan integritas dan keunggulan. Ibadah adalah cara kita bagaimana kita belajar di kampus bagi yang mahasiswa, ke sekolah bagi yang murid-murid, dengan tekun, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ibadah adalah cara kita menggunakan media sosial, apakah itu membangun atau menghancurkan. Sebentar, ini kehidupan kita bukan? Atau enggak ada yang punya sosial media? Semuanya pasti punya. Ibadah adalah cara kita mengelola keuangan kita, bicara kepada orang tua kita, melayani di komunitas kita, dan semuanya. Apa yang menjadi kehidupan kita semua, itu yang Tuhan minta. Persembahkanlah tubuhmu. Keseluruhan kehidupan kita, artinya pekerjaan kita. Yang kita pernah dengar ya, tapi saat ini kita ulang lagi dengan satu kacamata yang benar. Ya, Paulus menyebutnya persembahan yang hidup. Ya, enggak cuma persembahkan tubuhmu, tapi juga sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah sebuah paradok. Kalau dulu dipersembahkan itu artinya mati. Ya. Dalam perjanjian lama, persembahan korban harus mati. Tetapi di dalam Kristus, kita yang tadinya mati dalam dosa, dan kemudian kita hidup di dalam Yesus Kristus karena Yesus Kristus, dan diminta untuk mempersembahkan diri kita sebagai korban yang terus hidup baginya. Jadi selama ini Bapak Ibu di luar Kristus, tanpa Kristus, kita datang ke Bapa, persembahan kita adalah persembahan yang mati. Karena pada hakikatnya kita mati. Kita hidup hanya karena oleh Kristus. Karena itu hidup kita jadi persembahan yang hidup. Bukan karena diri kita sendiri. Ya aku hidup loh, aku hidup. Tapi hakikatnya kita mati. Nah sempat dulu kita bahas, ya di kejadian ketika Allah bicara sama Adam dan Hawa. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah jangan sekali-kali engkau makan, bahkan engkau raba. Karena ketika engkau memakannya maka engkau akan mati. Nah itu waktu saya TK, waktu saya sekolah minggu, saya tanya, loh kok enggak mati? Kok Adam dan Hawa masih punya anak cucu banyak? Kok sampai jadi seluruh bumi gini? Nah di sini lewat Injil ini saya baru tercerai. Oh,
Selama ini meskipun mereka hidup, mereka sebenarnya mati. Bukan mati secara tubuhnya, matinya adalah karena ia terpisah oleh sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Bapa. Selama kita terpisah, meskipun kita masih bisa bergerak, sebenarnya kita mati. Kita terpisah. Nah, ibadah kita bukan sekedar hype emosional. Ini adalah respon yang paling logis dan rasional terhadap anugerah Allah, realitas Injil yang sudah kita dengar tadi, yang sudah kita sadari tadi. Ini adalah yang disebut Paulus sebagai ibadahmu yang sejati. Ketika kita datang, bukan untuk hal-hal yang lain tadi, tapi kita menyadari dan kita meresponi hal itu. Ibadah kita bukan hype emosional tanpa dasar kebenaran. Loh, berarti nggak boleh ada emosi waktu ibadah. Nggak boleh senang, nggak boleh nangis. Bukan, tapi ini dasar kebenaran yang kita tahu. Ibadah adalah respon yang paling logis dan rasional yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Mengapa demikian? Jika Allah yang Maha Kudus telah memberikan anaknya untuk menebus kita, para pemberontak, tadi Ko Alex sudah bilang, kita ini pemberontak, kita ini enggak layak, kita ini mati dan seharusnya binasa, maka respon apa yang paling masuk akal? Respon yang paling masuk akal adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Jika tidak demikian, atau tidak melakukan demikian, atau melakukan tapi kurang dari hal itu, justru itu tidak logis. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ini enggak layak, kita ini pemberontak, musuhnya Tuhan, kemudian ada kasih karunia Tuhan dicurahkan atas hidup kita, dilayakkan, dibenarkan, ditebus. Kalau ditebus itu artinya kita menjadi milik Sang Penebus, bukan begitu? Terus respon apa yang logis? Respon yang logis adalah ketika kita tahu, oh aku jadi miliknya Tuhan, aku menyerahkan diriku dong. Justru kalau kita, Tuhan, ya terima kasih sudah menebus aku, terima kasih sudah selamatin, terima kasih ya. Terus Tuhan minta hidupmu, sebentar. Ya, yang ini boleh deh, perpuluhan boleh. Ya oke, keluarga, tapi pekerjaan nanti dulu Tuhan. Kurang. Itu malah sebenarnya tidak logis. Sampai di sini menangkap enggak ya? Kalau misalnya kita ditebus, kita tahu bahwa kita miliknya, terus kita menahan diri kita untuk tidak menyerahkan diri kepadanya, itu tidak logis. Tapi mungkin saat ini kita berada dalam kondisi seperti itu. Mungkin kita perlu kalibrasi lagi. Nah, pertanyaan refleksinya. Area mana dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda yang paling sulit Anda lihat sebagai ibadah, pekerjaan, keuangan, atau relasi? Ingat bahwa ibadah itu hakikatnya adalah menyerahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Berarti pekerjaan kita, keuangan kita, relasi kita serahkan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Apakah ada yang kita berat untuk, enggak Tuhan, kalau di bagian ini nanti dulu Tuhan. Poin yang ketiga, setelah kita tahu motivasinya, kemudian ibadah itu apa. Jadi yang poin kedua tadi, ibadah itu apakah hari Minggu saja? Tidak, ternyata. Dari 52 itu jadi 365. Setiap hari selama kita hidup, itulah ibadah kita yang sejati, Bapak Ibu. Kita menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bekerja, kasih karunia Tuhan hilang? Enggak. Ketika dalam keluarga, kasih karunia Tuhan hilang? Enggak. Ketika dalam studi kita, kasih karunia Tuhan hilang? Enggak. Jadi kalau kita enggak bisa menyerahkan itu semua, justru kita yang enggak logis. Karena Tuhan sudah nebus kita miliknya. Nah, bagian yang ketiga, ibadah itu
berbuah. Tujuan ibadah, kita bicara tentang tujuan ibadah. Nah, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Buah dari ibadah yang berpusat pada Injil adalah transformasi, bukan modifikasi. Nah, coba kita ingat lagi, flashback ke belakang. Selama ini ketika kita beribadah, modifikasi itu seperti apa? Di rumah mungkin nggak biasa seperti ini, tapi ketika beribadah, aku harus sikap sempurna, gitu ya. Harus ini. Kita memodifikasi perilaku kita ketika kita beribadah, enggak. Sehingga nampaknya kita berubah, tapi sejujurnya tidak. Ya. Perhatikan ada kontrasnya sini, ada hal yang kontras di sini. Jangan serupa, artinya jangan biarkan dunia menekanmu masuk ke dalam tujuannya. Kita menyadari bahwa dunia ini bergerak ke arah mana, Bapak Ibu? Nah, jangan menjadi serupa, jangan biarkan dunia menekan kita untuk masuk ke dalam tujuan dunia. Dunia ini punya sistem nilai sendiri. Sistem apa? Uang, status, pencapaian, kenyamanan. Dunia pasti akan mencetak kita agar serupa dengan dia. Penuh manipulasi dan tipu daya. Menyadari bahwa dulu saya punya teman ketika dia di Malang, dia terlibat di komunitas kita, youth kita. Dia sangat baik, rajin sekali beribadah dan melayani Tuhan juga. Tapi ketika dia pindah karena dia harus selesai kuliahnya, kemudian dia harus kerja di luar kota, dia kehilangan komunitas. Kemudian dia tidak menemukan komunitas yang sama seperti yang di Malang. Akhirnya dia tidak mau untuk berkomunitas dan dia mulai terpapar. Mulai ditekan oleh tujuan-tujuan dunia, mulai masuk pada sistem uang, pengejaran status, pengejaran pencapaian, pengejaran kenyamanan. Dan akhirnya ya dia cerita, aku babak belur di sini. Aku burn out, aku capek rasanya mempertahankan ini semua. Karena kalau nggak ikut ini, ya nggak bisa. Mau nggak mau aku harus, mau nggak mau aku harus. Itu begitu kejamnya dunia, Bapak Ibu. Ya, kalau kita nggak punya komunitas, kalau kita nggak berada di komunitas yang benar, ya kita akan masuk ke dalam sistem dunia. Loh, berarti kalau masuk di dalam komunitas ini berarti kita nggak ikut sistem dunia. Enggak, bukan seperti itu. Uang masih ada, ya pencapaian harus. Status ya oke lah, it's okay. Masa, enggak, aku sudah terima Injil. Bosnya mau, kamu tak angkat ya jadi direktur. Enggak Pak, enggak, saya tidak mengejar status. Enggak lah, enggak gitu. Tapi kalau itu jadi fokus kita, itu balik lagi ya, salah. Ya, jangan biarkan itu menekan. Kalaupun tidak, ya kita tahu hati kita. Kita tahu hati kita bahwa Tuhan Yesus cukup. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu yang membuat kita seharusnya tidak ditekan oleh sistem dunia. Kalau misalnya saudara kita, tetangga kita mungkin, dia kok cepat kaya ya? Kok aku gini-gini aja ya? Nah, mulai tertarik enggak? Aku tak juga mengejar, aku tak ini. Kita mulai tertarik, karena sistem dunia memang seperti itu. Tujuannya apa? Menjadikan kita seperti dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan dalam bahasa Yunaninya itu metamorfo. Nah, dari sini kita tahu kata dasarnya metamorfosis ya. Itu bukan sekedar perbaikan perilaku atau behavior modification. Ini bukan self improvement juga ala motivator ya. Ini adalah perubahan total dari dalam keluar seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ibadah yang sejati akan mengubah kita.
Jika kita benar-benar memandang kemurahan Allah seperti pada poin pertama, motivasi kita datang beribadah seumur hidup kita, sepanjang hari, dan menyerahkan seluruh hidup kita seperti poin kedua tadi, kita tidak mungkin tetap sama. Kita nggak mungkin tetap sama. Bagaimana transformasi ini terjadi? Oleh pembaruan budimu. Pak Budi nggak datang? Oke. Tapi mendengar ya, nanti di YouTube. Pembaruan budimu, pemikiran kita, pola pikir kita. Ini sangat penting bagi kita. Perubahan sejati tidak dimulai dari perasaan. Saya pernah kasih contoh bahwa ada teman saya juga berubah waktu kuliah dulu, tiba-tiba berubah. Awalnya dia enggak suka kuliah, bolosan, minum, ngerokok, nongkrong aja. Terus kemudian tiba-tiba 180 derajat berubah. Loh, kok rapi kamu? Mau kemana? Kuliah, Rek. Tumben, apa? Rahasia. Oh, gitu ya. Ternyata di balik itu ketika saya cari tahu, dia sedang jatuh cinta. Sedang jatuh cinta. Nah, saya kenal temennya, yang ceweknya, saya tanya, kamu yakin lah sama anak ini? Kamu pikirin lagi loh. Dia itu orangnya kayak gini. Oh enggak kok, dia sudah berubah. Loh, dia sudah enggak ngerokok, sudah enggak minum. Ya, udah rajin ke kuliah. Oh ya puji Tuhan ya, mungkin Tuhan pakai kamu ya untuk ngubahin dia. Tapi beberapa bulan kemudian Bapak Ibu, saya temui anak itu lagi di warung gitu ya. Tuh, kok dia gini mana kan? Iya bro, apa? Putus. Aduh gitu ya. Perubahan karena perasaan akan balik lagi ketika perasaan itu hilang. Perubahan sejati dimulai dari pikiran kita yang diubahkan, yang dikalibrasi oleh Injil. Dunia membentuk pikiran kita. Nah, pernah lihat orang yang berubah seperti teman saya tadi, pola pikirnya berubah. Kenapa? Karena dunia pun membentuk pemikiran dia. Dunia mengubah pola pikirnya sehingga kehidupannya berubah juga. Dan Injil memperbarui pikiran kita. Ini metafor tadi ya. Dunia membentuk kita, Injil memperbarui kita. Dunia berkata, kamu adalah apa yang kamu miliki. Injil berkata, kamu adalah siapa dirimu di dalam Kristus. Sangat kontras sekali. Sehebat apapun orang itu, dunia, oh, ciamik kamu. Injil, kamu orang berdosa. Gak ada apa-apanya kamu. Kekayaanmu, statusmu, jabatanmu di mata Tuhan. Jangankan itu, perbuatan kamu orang baik sekalipun dunia melihat kamu orang baik, tapi di dalam Injil kebaikanmu seperti kain kotor karena Tuhan. Sangat kontras. Dunia berkata kejarlah kebahagiaanmu sendiri. Injil berkata Tuhan mati buat aku, maka aku hidup baginya. Oh, tak pikir ini ada di slide-ku, waktu habis. Soalnya tulisannya mirip. Oke, thank you Rexi. Ya, kita menuju ke kesudahannya ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, apa hasil dari pemikiran yang diperbarui? Kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini tujuan ibadah sebenarnya Bapak Ibu. Bukan memperoleh, mendapat. Tapi membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Tujuan ibadah bukanlah diri kita. Bukan agar kita merasa nyaman. Merasa nyaman tidak salah. Tapi kalau itu jadi tujuan kita beribadah, itu yang tanda tanya. Tujuan ibadah adalah agar kita tahu dan melakukan kehendak Allah. Kita diubah untuk semakin serupa dengan Kristus. Tidak banyak orang yang suka akan hal ini. Karena enggak semua orang suka yang namanya perubahan. Kalau sudah nyaman seperti ini, kamu harus seperti Kristus. Ada apa ini? Bentar dulu bro. Ya.
John Piper mengatakan, misi Allah adalah untuk dimuliakan oleh sukacita umatnya di dalam Dia. Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling terpuaskan di dalam Dia. Jadi kepuasan, kenyamanan itu tidak salah. Problemnya adalah di mana kita memperolehnya. Tuhan ingin kita bersukacita. Tuhan ingin kita dinyamankan, kita menikmati, kita dipuaskan. Tapi di dalam Dia. Justru ketika kita dipuaskan di dalam Tuhan, saat itulah Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Seberapa sering kita komplain sama Tuhan meskipun kita beribadah? Seberapa sering kita menolak Dia meskipun kita beribadah? Seringkali ketika kita memuji Tuhan di tempat ini dengan pujian dan penyembahan, tapi hati kita sebenarnya menolak Tuhan. Apakah pujian kita memuliakan Dia? Tidak. Hidup kita. Ketika kita tidak puas sama Tuhan, Tuhan akan dimuliakan. Tapi sekalipun mungkin musiknya seperti tadi cuma gitar bolong aja sama djembe saja. Tapi kita puas di dalam Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Pertanyaan refleksi. Pola pikir apa yang saat ini kuat mencengkram diri kita? Bagaimana Injil memperbarui pola pikir kita tersebut? Ini yang PR ya, nanti ya minggu depan ya dikumpulkan. Dipikirkan, direnungkan. Bapak Ibu, apa ya? Kalibrasi. Kita tidak akan bisa kalau kita tidak mengakui dosa kita. Kita tidak akan bisa melawan itu. Aku enggak berdosa. Ya sudah. Selesai berarti ya sudah enggak ada pertobatan kan seperti itu. Pola pikir dunia mana yang paling kuat saat ini? Bagaimana Injil memperbarui tersebut? Mungkin nanti bisa dibahas di Komsel ya. Kesimpulannya, pemain musik bisa maju ke depan. Ibadah adalah respon atas kasih karunia Tuhan. Ibadah adalah memberi diri bukan mencari bagi diri sendiri. Ibadah adalah transformasi dari dalam keluar bukan modifikasi perilaku. Ibadah adalah memuliakan Allah dengan menikmati Dia dan dipuaskan di dalam Dia. Kita menemukan kepuasan di dalam Allah, dengan itulah Allah dimuliakan Bapak Ibu. Sekalipun kita beribadah dengan luar biasa, dengan segala fasilitas yang dahsyat, musik yang luar biasa, pengkhotbah yang keren, mendatangkan artis, tapi kalau kita tidak menemukan kepuasan di dalam Allah, Allah tidak dimuliakan di dalam ibadah kita. Selama ini saya menyanyikan Tuhan dengan musik yang bagus, dengan lirik yang oke, dengan segenap hati menyanyikan ini. Tapi pertanyaannya saat ini, apakah saya puas di dalam Dia? Itu yang terpenting Bapak. Dari semua apa yang kelihatan ini, dengan apapun itu, fasilitas atau apapun itu. Jadi marilah kita saat ini mengkalibrasi hati kita lagi, terus dan terus. Kita tidak lagi melihat ibadah hanya sekedar acara di hari Minggu, dan mulai melihat ibadah, apa yang harus aku lakukan, itu adalah respon seluruh kehidupan kita. Tidak cuma di gereja. Kita merespon lewat pekerjaan kita merespon lewat studi kita merespon lewat komunitas, lewat apapun itu tanggung jawab kita yang kita lakukan. Ibu rumah tangga sekalipun, kita bisa merespon itu lewat apapun yang kita lakukan. Dengan memperbarui pola pikir kita mengenai ibadah, bukan lagi berusaha untuk mendapatkan kemurahan Tuhan dengan persembahan kita, dan mulai menyadari dan menerima kemurahan Tuhan yang telah dicurahkan Bapa melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi fokus ibadah kita bukan kita dan segala keinginan kita, tetapi Kristus dan kehendak Bapa. Oleh karena kita telah ditebus, maka ibadah kita bukan lagi tentang apa yang akan kita peroleh, tetapi meresponi karya penebusan itu dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita yang adalah miliknya. Itulah ibadah kita yang sejati. Saya tutup dengan slide terakhir.
Melalui Injil, pola pikir kita tentang ibadah diperbarui. Melalui Injil, motivasi kita beribadah diperbarui. Melalui Injil, cara kita beribadah diperbarui. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bahwa kebenaran firman-Mu dinyatakan. Kami percaya gak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Sekalipun mungkin kami menangkap sebagian, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan hati kami mengajarkan, mengingatkan kami selalu, membimbing kami selalu untuk kami hidup beribadah Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, dalam keseharian kami, biarlah itu yang menjadi respon atas kasih karunia-Mu Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami belajar, kami studi, kami melakukan semua tanggung jawab. Ketika kami melakukan tanggung jawab di rumah, ibu rumah tangga, apapun itu Tuhan, biarlah itu menjadi ibadah kami, yaitu respon atas kasih karunia-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami mengucap syukur jika kami boleh mendengar saat ini Injil, kebenaran Injil-Mu dan berita keselamatan ini. Kabar baik ini ya Bapa. Dan marilah kita semua yang sudah mendengarkan ini semua dan menerima kebenaran ini, ceritakanlah kepada mereka apa yang kepada mereka yang mengalami hal yang mungkin gak sesuai, yang punya pengalaman buruk dengan ibadah. Ceritakan hal ini kepada mereka. Biarlah Engkau menyebarkan Injil, biarlah Engkau memberitakan kabar baik ini atas mereka yang terjebak, atas mereka yang terhilang, atas mereka yang mungkin sudah lama gak beribadah, yang kehidupan mereka hancur, yang mereka kepahitan. Biarlah ini menjadi kabar baik bagi mereka, dan mereka bisa datang kepada Bapa, beribadah kepadanya, meresponi kasih karunia-Nya, dimuliakan, menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami mengagumi Engkau Tuhan saat ini sebagai respon kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari responi kasih karunia Tuhan. Kami hormat bukan karena kami ingin sesuatu Tuhan. Kami hormat karena kami tahu kami sudah diselamatkan karena kasih karunia-Mu. Engkaulah Allah yang layak dipuji. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami dipuaskan oleh-Mu Tuhan. Kami menikmati Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
buat firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Marilah biarlah jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera ini adalah kekuatan, sukacita, harapanmu sampai Dia yang membawa engkau kepada kesempurnaan itu. Dan sementara engkau menanti-nantikan kedatangannya, menanti-nantikan kesempurnaan yang Tuhan sudah janjikan itu, engkau bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini melalui kehidupanmu, melalui kampusmu, melalui studimu, melalui talentamu, melalui keuanganmu, melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Biarlah itu semuanya engkau persembahkan untuk Tuhan. Dan biarlah semakin banyak orang ketika Yesus Kristus ditinggikan, maka Dia akan membawa banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai kami, pakai mulut kami, pakai kehidupan kami, untuk kami memberitakan kabar baik ini. Bukan untuk kami simpan sendiri, tapi kami ceritakan kepada teman kami, sahabat kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus yang Kau janjikan yang akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Itulah yang memampukan kami, itulah yang membuat kami berani, itulah yang membuat kami tidak malu lagi. Karena Injil Kristus kami tidak malu untuk kami memberitakan, menceritakan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan ini. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan, terus dikalibrasi hati kita dan kita meresponi firman Tuhan. Dan saya ingatkan kembali, kita akan ada Natal di awal Desember, karena kalau semakin ke belakang semakin banyak orang yang akan berlibur dan sebagainya. Kita mengawalinya tanggal 7 Desember, ya hari Minggu, di tempat yang sama di sini jam 5 sore. Jangan salah, jam 5 sore. Dan bukan hanya sekedar kita merayakan Natal, tapi ini kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menceritakan, untuk membawa, untuk mendoakan teman Bapak Ibu Saudara yang tadi itu, yang lama nggak beribadah, yang kepahitan sama gereja, yang tidak tergembalakan dengan baik. Itu dulu. Ya syukur-syukur kalau bisa menjangkau orang yang belum percaya. Tapi itu dulu latihannya, cek di kontak HP kalian, ya. Pasti ada 1000 kontak ya pasti kan. Cek lihat di mana yang di Malang nih, ya. Coba cari. Dan bukan cuma sekedar itu, didoakan. Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya Injil adalah kekuatan Allah, didoakan. Bukan cuma sekedar didoakan, dihubungi, diajak ngopi, ya. Diajak ya. Saya ketemu sama Angga ya diajak ngopi waktu itu ya. Ayo enggak ngopi kan. Nah, sehingga dia bisa sama-sama dengan hari ini dia sakit, seharusnya dia main drum mendadak ya. Ya, itu ya. Didoakan, dikontak ya, terus habis itu dihubungi, ketemuan atau apa, baru itu aja. Ada Natal. Udah lama kan enggak Natalan. Ya, meskipun motivasinya mungkin awal-awal itu aja, tapi itu bisa jadi awal yang bagus. Oke Bapak Ibu Saudara? Setuju? Minggu depan nanti kita dibakar lagi oleh misi, minggu misi ya. Setiap hari adalah misi, karena itu kan tadi kan misinya apa? Allah ingin dimuliakan melalui sukacita umatnya. Ada orang-orang yang bersukacita karena uang, kasih tahu, itu sementara. Allah mau kamu bersukacita karena Tuhan. Makanya visi Roka itu apa? Exalting the Lord. Memuliakan, meninggikan Tuhan. Ceritakan caranya meninggikan Tuhan yang benar gimana. Mari kita laksanakan dengan baik. Natalan ya, oke ya. Jangan lupa Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Happy Sunday.